Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Adegan ini mengejutkan Peng Wentian dan dia menyipitkan matanya. Peng Wendao, yang berdiri di sampingnya, juga memasang ekspresi serius dan menggeram. Saudaraku, tak seorang pun pernah selamat dari gabungan kita. Petir putihmu ternyata dihalangi oleh orang ini. Peng Wentian menggertakkan giginya dan berkata dengan suara rendah, anak ini agak aneh. Aku baru saja menggunakan beberapa trik, tapi kali ini aku akan membunuhnya. Saat dia berbicara, Peng Wentian segera membuat gerakan tajam. Di alam kegelapan pun, ada keheningan, tanpa gejolak sedikit pun. Yang Chen sekarang mengerti apa yang sedang terjadi. Beginilah beberapa prajurit naga sakti menyebut kerjasama antara kedua bersaudara itu. Bagaimana cara bekerja sama? Peng Wendao menebarkan domain gelap, menyedot orang-orang ke dalamnya. Hal ini dilakukan secara diam-diam, dan mereka yang terperangkap di domain gelap kehilangan roh, pendengaran, dan indera penciuman mereka. Mereka langsung ditangkap dan dibawa ke ranah hukum. Alam gelap ini sendiri sebenarnya tidak terlalu menakutkan. Setidaknya jika Yang Chen bertekad untuk menyingkirkannya, itu bukanlah tugas yang sulit. Namun berbeda dengan penambahan Peng Wentian. Peng Wentian mampu melepaskan angin dan guntur di wilayah kekuasaannya. Kombinasi angin dan guntur ini dikenal karena kecepatannya, secepat kilat. Menghindar pun praktis mustahil. Jika seseorang disambar petir ini tanpa peringatan atau kesadaran sebelumnya di alam kegelapan, bahkan seorang prajurit tingkat raja pun cepat atau lambat akan tersiksa hingga ingin mati, tak mampu menahannya. Belum lagi prajurit biasa tanpa alam. Kuncinya adalah kedua bersaudara, Peng Wentian dan Peng Wendao, memiliki keselarasan yang tinggi. Di alam gelap, mereka dapat bergerak bebas dan mudah, yang secara signifikan meningkatkan kekuatan tempur Peng Wentian yang sudah luar biasa. Yang Chen meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dan domain bumi dengan cepat menangkap mereka berdua. Namun, dengan pengalaman terakhir kali, Peng Wendao jelas jauh lebih cerdas. Ia bekerja sama dengan Peng Wentian untuk bersembunyi dan melarikan diri, dan berbagai perubahan posisi membuatnya sulit menentukan arah wilayah buminya. Lagi pula, alam bumi bukanlah sarana domain yang secara khusus digunakan untuk mengonfirmasi lokasi. Dan yang paling penting, ini adalah metode Peng Wentian, tapi masih jauh dari selesai. Sekejap kemudian, kilatan guntur menyambar dari langit. Tidak lama kemudian, Yang Chen tiba-tiba merasakan angin sejuk lagi. Saat ia menyadari apa yang terjadi, embusan angin tak kasat mata telah menerjangnya. Seketika, kilat menyambar di atas kepalanya, menyambarnya tepat di tempat. Kali ini kekuatannya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Namun, pertahanan Yang Chen jelas tidak bisa diremehkan. Ia mampu menembus lapisan angin dan guntur, tetapi tidak mampu melukainya secara serius. Taktik Peng Wentian nanti pasti akan lebih ganas dari kali ini. Yang Chen tidak menyangka pembelaannya mampu menghentikan kedua bersaudara Peng Wendao dan Peng Wentian selama sisa hidup mereka. Sambil berbicara dia melambaikan tangannya. Keheningan mati angin hitam. Dengan menggunakan hukum pemanggilan yang dahsyat, ia memanggil 300 angin hitam mematikan di tempat. Ia melumpuhkan semua batasan pemanggilannya. 300 hembusan angin hitam mematikan muncul, menyisakan sebagian besar untuk melindungi tubuh. Angin hitam mematikan yang tersisa bercampur dengan alam bumi dan mulai mencari lokasi Peng Wendao dan Peng Wentian. Dia tidak bisa hanya duduk di sana dan menunggu kematian, dia harus mengambil inisiatif. Kedua bersaudara Peng Wentian dan Peng Wendao secara alami memperhatikan gerakan Yang Chen dan tahu bahwa mereka harus bertarung dengan cepat. Kulit kepala Peng Wentian bergetar ketakutan, karena ia belum pernah bertemu lawan sekuat itu. Bahkan 4 naga Do Surgawi, yang bisa dibilang merupakan rival terkuat di level raja dalam pertemuan mereka sebelumnya, langsung dibantai oleh kedua bersaudara itu setelah ditarik ke alam kegelapan. Namun, Yang Chen ini ternyata mampu bersaing dengan mereka di alam gelap. Sepertinya aku hanya bisa menggunakan pedang angin dan petir 9 langit. Saat Peng Wentian berbicara, ia membuka mulutnya dan sebuah pedang tajam dengan cahaya dingin keluar dari mulutnya. Ketika Peng melihat pedang itu, dia dipenuhi dengan emosi, saudaraku, merupakan berkah bagi anak ini untuk mati di bawah pedang angin dan petir 9 langit milikmu. Tak banyak yang bisa bertahan hidup di bawah pedang angin dan petir 9 langitku. Peng Wentian penuh percaya diri. Saat berbicara, pedang di tangannya sudah berderak kilat dan berisi angin menderu. Jelas sekali bahwa kekuatan pedang ini cukup untuk memotong sehelai rambut pun. Pergi. Peng Wentian tiba-tiba mengayunkan pedangnya, dan dalam sekejap, pedang itu sudah mencapai sisi Yang Chen. Yang Chen tidak punya waktu untuk bereaksi, dan angin hitam kematian yang dahsyat sudah terpotong oleh pedang angin dan petir 9 langit. Pedang yang tajam. Yang Chen menyipitkan matanya sedikit, sangat terkejut. Puluhan dari lebih dari 200 angin hitam mematikan yang dijaganya lenyap dalam sekejap mata. Untungnya, ia bereaksi tepat waktu dan menggunakan angin hitam maut sebagai perisai.
Kalau tidak, ia pasti sudah terkena pedang dan terjungkal ke dalam parit. Namun sayangnya, dia sudah siap. Sekarang setelah dia menyadari bahwa angin hitam yang mematikan telah dipatahkan, dia segera menggunakan kekuatan waktu dan ruang dan melarikan diri dari tempat ini dalam sekejap. Hah! Melihat Yang Chen menghilang dalam sekejap mata, pupil mata Peng Wentian mengecil. Peng Wendao juga sangat terkejut, bertanya-tanya metode apa yang digunakan Yang Chen. Di mana anak ini? Peng Wentian menggunakan pedang angin dan petir 9 surga, tetapi mendapati Yang Chen menghilang begitu saja. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Yang Chen menggunakan waktu dan ruang untuk melompat dan langsung datang ke lokasi lain. Saat Peng Wentian mencari Yang Chen juga sedang mencari dua bersaudara Peng Wentian dan Peng Wendao. Ketemu, domain bumi Yang Chen, ditambah dengan angin hitam kematian yang dahsyat, akhirnya memastikan lokasi kedua orang itu. Pada saat yang sama, Peng Wentian dan Peng Wendao juga menemukan Yang Chen. Di sini, kedua belah pihak mengambil tindakan hampir bersamaan. Pedang angin dan petir 9 langit, maju. 5 elemen jari pengubah langit, kayu, api, dan emas. Metode yang digunakan satu sama lain dilepaskan dalam sekejap, dan 3 jari raksasa dari langit telah menghantam ke dalam dunia gelap yang luas. Banyak penonton yang kebingungan dan tidak tahu apa yang terjadi di dunia gelap itu. Peng Wentian bersinar dengan percaya diri saat ini, dan secara alami merasakan jari raksasa turun dari langit. Terlalu lambat, pedang angin dan petir 9 langit milikku jauh lebih cepat daripada milikmu. Peng Wentian tertawa terbahak-bahak, dan ia yakin pedang angin dan petir 9 langit bisa merenggut nyawa Yang Chen terlebih dahulu. Memang, pedang angin dan petir 9 langitnya dapat mengunci lawan lebih awal dari jari pembalik langit 5 elemen milik Yang Chen. Namun, tepat ketika pedang angin dan petir 9 langit hendak mengenai Yang Chen tiba-tiba menghilang dengan kelincahan luar biasa dan muncul di belakang dua bersaudara Peng Wentian dan Peng Wendao. Sebaiknya kau lihat ke belakangmu. Yang Chen sedikit mengangkat sudut mulutnya. Tidak bagus. Peng Wentian dan Peng Wendao keduanya dibayangi. Yang Chen sudah bersiap. Dengan tekanan ringan telapak tangannya, waktu dan ruang berubah. Karena dia mengendalikan posisi kedua orang ini, mudah baginya untuk muncul di belakang mereka. Kesadaran Peng Wentian siap berkelebat, tetapi setelah dia menghindar, dia menyadari bahwa target Yang Chen bukanlah dia, melainkan adiknya Peng Wendao. Peng Wendao juga ingin menghindar dengan cepat, tetapi ketika dia benar-benar mencoba menghindar, dia mendapati bahwa dia tidak dapat bergerak di bawah telapak tangan Yang Chen, dan itu sangat sulit. Perasaan yang sama seperti saat saya pertama kali melawan Yang Chen sendirian. Waktu dan ruang di sekelilingnya benar-benar terbatas. Peng Wendao menggigil sekujur tubuhnya, merasakan jari pembalik langit 5 elemen menyapu turun dari langit. Ia tahu situasinya akan semakin memburuk. Saudaraku, selamatkan aku, raung Peng Wendao. Peng Wentian juga menyadari bahwa saudaranya sedang dalam masalah. Namun, meskipun ia menyadarinya, sudah terlambat. Ketika dia ingin campur tangan lagi, tampaknya sudah terlambat. Sementara itu, di kejauhan, banyak naga kuat juga menyaksikan pertempuran itu. Namun, mata mereka yang berapi-api dipenuhi kebingungan dan keraguan. Karena mereka tidak tahu apa yang terjadi selama perang. Alam gelap yang dibicarakan Peng Wendao terbentang. Mereka akan baik-baik saja jika berada dekat, tetapi karena jaraknya yang begitu jauh, sulit untuk melihat detailnya dengan jiwa mereka. Hanya Raja Naga Bakau yang memejamkan matanya dan tampaknya dapat merasakan beberapa gerakan, tetapi tidak sepenuhnya. Apa yang terjadi di sini? 4 naga Tiandou dikalahkan oleh alam gelap ini. Setelah alam gelap itu terbuka, tak seorang pun tahu apa yang terjadi di dalamnya. Namun, ketika alam gelap itu terbuka kembali, 4 naga Tiandou semuanya mati. Ketika para Raja Naga mengatakan ini, kulit kepala mereka merinding. Mereka samar-samar takut kalau alam gelap ini tiba-tiba bubar, dan saat bubar, Yang Chen pasti sudah musnah sepenuhnya. Kini sekelompok pria kuat tengah menatap dunia gelap itu dengan saksama. Yang Chen, bisakah kau menghentikan kedua saudara ini? Inilah keraguan semua orang kuat. Keraguan ini tak bertahan lama. Dalam sekejap, dunia gelap itu benar-benar lenyap. Kegelapan perlahan menghilang, tetapi gambaran yang muncul membuat para pria kuat ini meledak dalam ekstasi setelah sedikit terkejut. Sungguh tak terlukiskan betapa terkejut dan takjubnya mereka. Sebab, mereka hanya melihat tembakan dahsyat Yang Chen menembus seluruh tubuh Peng Wendao. Aura Peng Wendao perlahan menghilang. Ia menatap Yang Chen dengan tak percaya ia akan mati di sini. Ternyata alam kegelapan tidak dibuka oleh Peng Wendao sendiri, melainkan oleh Yang Chen yang telah berhasil membunuh Peng Wendao. Peng Wendao sudah mati. 2 bersaudara, 1 meninggal. Siapa yang berani mempercayainya? Sungguh tidak dapat dipercaya bahwa 2 makhluk yang sebelumnya tak terkalahkan kini lenyap begitu saja. Tanyakan jalannya. Teriak Peng Wentian, melihat saudaranya dibunuh oleh Yang Chen, urat nadinya terekspos, dan dia berdiri dengan marah. Ah,
Manusia, aku menginginkan hidupmu. Saat dia berbicara, Peng Wentian menampakkan niat membunuhnya, dan langsung mengendalikan pedang angin dan petir sembilan langit, menyapu ke arah Yang Chen. Pemandangan ini juga terlihat oleh raja dari klan Dewa Roh yang tidak jauh dari sana. Raja ilahi yang perkasa, berdiri di tengah, menyaksikan semua ini tanpa berkedip. Ketika ia melihat Peng Wendao tewas, jantungnya berdebar kencang. Ia tak kuasa menahan diri dan hendak bertindak. Firasatnya tak enak. Namun, keyakinannya yang lebih besar pada Peng Wentian mencegahnya bertindak gegabah. Sebaliknya, ia menatap pertempuran di depannya. Ia tidak menyangka Yang Chen memiliki kemampuan untuk menekan Peng Wentian dan menghancurkan pedang angin dan petir sembilan langit. Yang Chen juga harus mengakui bahwa pedang angin dan petir sembilan surga memang sangat tajam dan tak terhancurkan. Akan bodoh jika melawannya secara langsung. Tetapi dia tidak berniat menghadapinya secara langsung. Telapak tangan pembalik langit lima elemen. Yang Chen melihat Peng Wentian sudah murka dan kehilangan ketenangannya, waktunya sudah tiba. Langsung saja, jari pemutar langit lima elemen, kelima jari itu turun dengan kekuatan guntur. Seketika kelima jari itu berubah menjadi telapak tangan dan diarahkan ke Peng Wentian. Mata Peng Wentian kini dipenuhi dengan niat membunuh, dan dia hanya ingin membunuh Yang Chen, tetapi dia lupa bahwa sekuat apapun pedang angin dan petir sembilan langit miliknya, pedang itu tidak dapat menangkap Yang Chen sama sekali. Ketika pedang angin dan petir sembilan langit mendekati Yang Chen lagi, Yang Chen menghindar dan melompat ke arah lain. Jari pemutar langit lima elemen membelah langit dan tiba di atas Peng Wentian. Peng Wentian tidak bodoh. Ketika menyadarinya, ia buru-buru menarik pedang angin dan petir sembilan langit untuk menangkis telapak tangan lima elemen pembalik langit milik Yang Chen. Jika dia tidak menggunakan pedang angin dan petir sembilan langit untuk melawan, akan sulit baginya melakukan apapun terhadap telapak tangan raksasa ini dengan metodenya sendiri. Dalam sekejap, pedang dan bab itu tiba-tiba bertabrakan satu sama lain. Selama tabrakan ini, terlihat dengan mata telanjang bahwa pedang angin dan petir sembilan langit milik Peng Wentian membesar dengan kecepatan yang luar biasa cepat, lalu menjadi sebesar telapak tangan pengguncang langit lima elemen. Keduanya bertabrakan dan bertarung dengan keras. Melihat ini, Yang Chen menyipitkan matanya diam-diam dan tidak dapat menahan rasa terkejutnya. Dia belum pernah melihat orang sekuat itu sebelumnya. Dengan tingkat kultivasi yang sama, dia bisa menyamai telapak tangan pembalik lima elemen miliknya. Namun itu juga benar, meskipun ia memiliki kekuatan Tao yang paling kuat, tapak tangan pemutar langit lima elemen dan sutra samsara sebenarnya merupakan benda-benda dari alam selatan. Sihir Tao yang diciptakan oleh orang-orang kuat di alam selatan memang kuat, tetapi masih kalah dengan sihir milik klan Dewa Roh, klan yang telah diwariskan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang, dia hanya mengandalkan Tao untuk menang, dan dia tidak memiliki keunggulan dalam sihir Tao. Namun meski begitu, telapak tangan pembalik langit lima elemennya masih samar-samar menekan pedang angin dan petir sembilan langit. Hal ini sangat mengejutkan Peng Wentian hingga dia tertegun, tetapi Yang Chen tidak akan pernah memberinya kesempatan. Tepat saat dia menemui jalan buntu dengan telapak tangan balik lima elemen, sosok Yang Chen tiba-tiba muncul di belakangnya. Seketika, peluru lain menembusnya. Hati-hati, Raja Shenwei tidak bisa lagi duduk diam dan hendak segera bertindak. Namun Yang Chen sudah melepaskan tembakan, dan tembakan ini adalah tembakan yang mematikan. Peng Wentian hanya fokus melawan telapak tangan pembalik langit lima elemen, jadi bagaimana mungkin ia punya kesempatan untuk menghadapi serangan Yang Chen. Setelah tabrakan, ia langsung hancur total oleh serangan Yang Chen di tempat. Sosok itu terbuka lebar sepenuhnya. Mata Peng Wentian membeku, dan dia tampaknya tidak dapat mempercayai hingga ajalnya bahwa dia akan mati di tangan Yang Chen. Dan setelah membunuh Peng Wentian, Yang Chen mengalihkan pandangannya dan fokus pada pedang angin dan guntur sembilan langit. Pedang angin dan petir sembilan surga, kembalilah padaku. Raja Shenwei menatap lurus ke depan, jelas-jelas peduli pada pedang angin dan petir sembilan surga. Dengan sebuah perintah, pedang angin dan petir sembilan surga hendak menuju ke arahnya. Bagaimana mungkin Yang Chen melepaskan harta karun ini? Dia berteriak, tekan. Pedang angin dan petir sembilan langit sepenuhnya tertekan oleh domain bumi dan prinsip dao ruang dan waktu, sehingga tidak dapat berdiri tegak. Seketika, Yang Chen mendatangi pedang angin dan petir sembilan surga, meraihnya, dan menggenggamnya di telapak tangannya. Melihat hal itu, Raja Shenwei sangat terkejut dan meraung marah, "Nak, beraninya kau." Dia tahu betul harta macam apa pedang angin dan petir sembilan langit ini. Jika harta karun ini diambil oleh Yang Chen, itu akan menjadi kerugian besar baginya. Ini adalah harta karun yang telah ia jaga selama bertahun-tahun, dan akhirnya ia memberikannya kepada Peng Wentian dengan berat hati. Jika Peng Wentian tidak menggunakan pedang ini untuk mendapatkan gelar garis keturunan tertinggi dari klan Dewa Roh, memberinya kemuliaan dan memungkinkannya memperoleh banyak sumber daya yang menguntungkan, ia pasti sudah mengembalikan pedang ini sejak lama.
Tapi sekarang, pedang ini akan diambil oleh Yang Chen, bagaimana mungkin dia rela? Lepaskan, raung Raja Shenwei. Yang Chen dapat melihat bahwa pedang ini luar biasa, jadi bagaimana dia bisa menyerah? Tidak berani. Bercanda, sebenarnya tidak ada yang tidak berani dia lakukan. Yang Chen segera menyerap pedang angin dan petir 9 langit ke dalam menara Dewa Iblisnya, menekannya bersamaan dengan tombak pembunuh dewa dan gukin hukuman surgawi. Ia lalu melarikan diri. Namun, ketika Raja Shenwei menyerang, kecepatannya hanya bisa digambarkan sebagai cepat. Jarak yang awalnya tidak jauh, dapat dilintasi dalam sekejap, dan ia pun tiba dalam sekejap. Seketika itu juga Raja Shenwei bergerak untuk membunuh Yang Chen di tempat. Yang Chen juga tiba-tiba terkejut, berpikir bahwa kekuatan Raja Kekuatan Ilahi ini mengerikan. Sebagai anggota klan Dewa Roh di alam takdir, kecepatannya sendiri hanya di atas Raja Hantu Tianjue, dan jelas tidak di bawahnya. Hal ini membuat Yang Chen ketakutan hingga kulit kepalanya mati rasa. Ia telah meremehkan kekuatan mengerikan Raja Kekuatan Ilahi sebagai dewa spiritual di alam takdir. Namun, tepat ketika ia merasa ada yang tidak beres, sebuah auman naga datang dari kejauhan. Naga itu meraung dan bergetar, langsung menghancurkan segala arah dengan postur yang mencengangkan, dan bertabrakan dengan serangan Raja Shenwei. Serangan Raja Shenwei berbenturan dengan kekuatan naga, dan hasilnya seri, tidak ada pihak yang menang. Yang Chen juga berhasil melarikan diri, dan ketika dia melihat orang yang menyerangnya, dia merasa lega. Itu Raja Naga Mangrove. Yang Chen tahu bahwa dirinya telah diselamatkan, dan dengan cepat berlari ke belakang Raja Naga Mangrove. Raja Naga Bakau tentu saja tidak akan membiarkan Yang Chen dibunuh oleh Raja Kekuatan Ilahi, jika tidak, di mana dia akan meletakkan wajahnya. Sebagai Raja Naga di alam takdir, tentu saja dia mengawasi Raja Naga yang setingkat dengannya setiap saat untuk mencegah mereka melakukan hal berbahaya apapun terhadap Yang Chen. Fakta membuktikan bahwa dia memang harus melakukan itu. Jika dia tidak bertindak tepat waktu, Raja Ilahi yang perkasa pasti sudah membunuh Yang Chen di tempat. Raja Naga Mangrove berkata dengan tangan di belakang punggungnya, teman muda Yang Chen, silakan kembali ke kota naga dulu. Kami akan mengurus sisanya. Saat dia berbicara, sekelompok Raja Naga yang kuat sudah berdiri berdampingan di depan Yang Chen. Setelah mendengar ini, Yang Chen tahu bahwa apa yang terjadi di bawah sana tidak ada hubungannya dengan dirinya. Dengan sekejap, ia menghilang dari tempat itu dan kembali ke kota naga. Raja Naga Pohon Merah melindungi Yang Chen, menatap Raja Shenwei dengan sinis, dan berkata dengan suara rendah, Raja Shenwei, tidak sopan menyerang junior seperti ini. Raja Shenwei sangat marah. Raja Naga Pohon Merah mengatakannya dengan ringan. Yang Chen telah merebut pedang angin dan petir 9 surga kesayangannya. Bagaimana mungkin dia tidak cemas? Untuk sesaat, Raja Shenwei terlalu malas untuk membahas hal lain. Ia berkata dengan marah, Raja Naga Pohon Merah, apa kau benar-benar berpikir kau bisa menghentikanku? Kurasa kau sedang mencari kematian. Saat dia berbicara, prajurit tingkat raja lainnya dari klan Dewa Roh juga mengambil posisi mereka. Hal ini membuat Raja Naga Mangrove berkeringat dingin. Sekalipun orang lain tidak mengetahuinya, dia mengetahuinya dengan sangat baik. Baru saja, Raja Perkasa Ilahi hanya menyerang Yang Chen dengan santai, tetapi ia telah menyerang dengan hampir seluruh kekuatannya. Meskipun demikian, meskipun ia baru saja menetralkan serangan Raja Perkasa Ilahi, jika mereka benar-benar melawan Raja Perkasa Ilahi, hasil bagi klan naga mereka akan sangat kecil kemungkinannya. Raja Shenwei jelas kewalahan karena pedang angin dan petir 9 surga telah dirampas. Tanpa sepatah kata pun, ia berteriak keras dan ingin membunuh semua manusia naga. Namun, saat Raja Shenwei hendak bergerak, raungan naga yang dalam dan kuat tiba-tiba bergema dari istana Raja Naga yang jauh. Ketika auman naga bergema ke segala arah, Raja Shenwei pun terkejut dan merasakan kengerian. Ia tak berani bergerak maju sedikit pun. Itu Tuan Kaisar Naga. Raja Naga Mangrove sangat gembira, mengetahui bahwa ada kekuatan yang dapat meredakan situasi hari ini. Pewarisan cakar emas oleh Kaisar Naga Malam Utara jelas telah berakhir, dan Raja Kekuatan Ilahi mungkin tidak berani berbuat apa-apa lagi. Raja Shenwei baru ingat bahwa ada Kaisar Naga Beye lain di kota naga ini. Sebagai orang kuat di alam Tianji, pihak lain jauh lebih kuat darinya. Hal ini perlahan menenangkan Raja Shenwei. Ia mengepalkan tinjunya dan menggeram, baiklah, baiklah, sangat bagus. Mari kita akhiri masalah ini untuk saat ini. Tapi Raja Naga Mangrove, ini belum berakhir. Sebaiknya kau awasi penyelamat manusiamu ini. Aku tidak bisa menjamin kapan dia akan mati. Raja Naga Pohon Merah berkata dengan suara berat, aku juga memberitahumu hal yang sama. Cobalah untuk melihat harta karun di tubuhmu sesering mungkin, agar aku, seorang penyelamat manusia, tidak menjarah lebih banyak lagi. Raja Shenwei sangat marah hingga ia mengamuk. Ia ingin sekali melawan Raja Naga Mangrove sampai mati. Setelah beberapa saat, ia pun tenang dan pergi tanpa pamit. Tapi dilihat dari kemarahannya, dia pasti tidak akan melupakan apa yang terjadi hari ini.
Raja Naga Mangrove juga melambaikan lengan bajunya dan kembali ke kota naga. Setelah kembali ke kota naga, Raja Naga Bakau tertawa terbahak-bahak dan menatap Yang Chen, belum lagi betapa bahagianya dia. Para tokoh penting tingkat raja lainnya juga memandang Yang Chen dengan penuh kekaguman, tanpa kacamata berwarna yang mereka miliki di awal. Penampilan Yang Chen menaklukkan semuanya. Sebelumnya, mereka menduga bahwa apa yang disebut kata-kata Yang Chen tentang kematian atau kehidupan agak dilebih-lebihkan. Namun sekarang, tampaknya kata-kata Yang Chen sama sekali tidak dilebih-lebihkan. Raja Naga Pohon Merah tersenyum ramah dan berkata, "Rekan Taois Yang Chen, terima kasih atas kerja kerasmu. Aku akan memenuhi semua janji yang kubuat kepadamu di awal." Ngomong-ngomong, sepertinya Kaisar Naga sudah menangani masalah ini. Kau dan aku akan pergi menemui Kaisar Naga sekarang. Ya, itulah yang kumaksud, kata Yang Chen. Dia sudah membuat persiapan. Setelah melihat cakar emas lagi, dia bisa merencanakan keberangkatannya. Raja Naga Pohon Merah memimpin jalan, tertawa terbahak-bahak, "Sahabat muda Yang Chen, kali ini kau tidak hanya membunuh saudara-saudara Peng Wentian, tetapi juga melakukan sesuatu yang sangat memuaskan. Tahukah kau asal-usul pedang yang kau curi?" "Aku hanya tahu bahwa Raja Shenwei tampaknya sangat tertarik dengan pedang ini," kata Yang Chen. Para Raja Naga lainnya mendesah, "Ini bukan sekadar masalah. Raja Shenwei terkenal karena pedang ini, dan pedang ini membangun reputasinya yang tak tertandingi di seluruh surga dan dunia. Raja Shenwei juga terlahir dengan tubuh Dewa Angin dan Guntur, dan pedang angin dan guntur 9 surga adalah harta karun yang ia asuh sejak kecil, dari senjata dewa kelas atas hingga senjata dewa kekaisaran. Pedang ini mengandung kekuatan angin dan guntur dari masa kecilnya, dan ketika digunakan bersama dengan kekuatan angin dan guntur muridnya, Peng Wentian, kekuatannya sungguh menakjubkan." Raja Naga Pohon Merah berkata sambil tersenyum, "Jika bukan karena Raja Shenwei tidak bisa mengembangkan pedang ini menjadi artefak dewa dalam waktu singkat, dan membutuhkannya untuk membantu muridnya memperkuat posisinya di klan Dewa Roh, dia pasti enggan memberikannya kepada muridnya. Sekarang, pedang ini ada di tanganmu." Berbicara tentang harta karun ini, bahkan para penguasa tingkat raja pun merasa sedikit tergoda. Tahukah Anda, meskipun keduanya merupakan artefak kekaisaran, perbedaan di antara keduanya tetap saja berbeda. Artefak ilahi kaisar ini, yang dipupuk oleh seorang ahli alam takdir surgawi yang kuat, memang tidak mencapai level artefak ilahi leluhur. Namun, dibandingkan dengan kebanyakan artefak ilahi kaisar, kekuatannya masih cukup besar. Bagaimana mungkin mereka tidak menginginkannya? Namun, mereka telah hidup hingga usia senja, betapapun tak tahu malunya mereka tetap memiliki batasnya. Ini adalah harta karun yang dipertaruhkan Yang Chen untuk mendapatkannya, jadi meskipun mereka menginginkannya, mereka tidak berhak atasnya. Namun, jika kau ingin menggunakan pedang ini dan melepaskan kekuatan penuhnya, kau harus memiliki kekuatan angin dan guntur. Tanpa kekuatan angin dan guntur, senjata kekaisaran ini hanyalah senjata kekaisaran biasa. Beberapa tokoh penting tingkat raja lainnya membahas hal ini di dekatnya. Yang Chen mendengarkan diskusi dan memperoleh beberapa pemahaman tentang pedang angin dan guntur 9 surga. "Kekuatan angin dan guntur," bisik Yang Chen pada dirinya sendiri. "Tuan muda, kenapa kau tidak membiarkanku menelan pedang angin dan petir 9 langit ini? Lagi pula, kau tidak punya banyak kekuatan angin dan petir. Kau tidak bisa mengeluarkan kekuatan penuhnya. Hehehe, kalau aku menelannya, mungkin dengan sedikit keberuntungan, pedang itu akan berevolusi langsung menjadi artefak leluhur." Tombak pembunuh dewa itu mengundang tawa nakal. Bagaimana mungkin Yang Chen benar-benar setuju dengan ide tombak pembunuh dewa? Ia berkata dengan tenang, "Jangan pikirkan pedang angin dan petir 9 surga untuk saat ini. Saat aku perlu memberimu makan, kau tidak akan kekurangannya." Bercanda, ya, mengembangkan artefak dewa. Kalau semudah itu, bukankah artefak dewa ada di mana-mana? Setidaknya menurut idenya, untuk mengembangkan artefak leluhur, seseorang pertama-tama harus memiliki tingkat kultivasi yang sangat tinggi, dan kedua, itu jelas bukan sesuatu yang dapat diselesaikan dengan hanya menyempurnakan satu atau dua artefak kekaisaran. Dia mempunyai rencana lain untuk saat ini mengenai pedang angin dan petir 9 langit, dan belum memutuskan untuk memberikannya kepada tombak pembunuh dewa. Hal ini membuat tombak pembunuh dewa agak tertekan, tetapi tentu saja ia harus mematuhi keputusan Yang Chen dalam segala hal. Yang Chen juga tenggelam dalam pikirannya saat tiba di depan Istana Kaisar Naga. Namun, Raja Naga Mangrove berdiri di depan Istana Kaisar Naga, terdiam sejenak, lalu menggelengkan kepalanya pelan dan berkata tanpa daya, "Sahabatku Yang Chen, warisan cakar emas milik Kaisar Naga akan segera berakhir. Ini akan memakan waktu, dan aku khawatir kita tidak akan bisa bertemu Kaisar Naga dan rekan Daois cakar emas lagi. Rekan Daois Yang Chen, silakan ikuti aku ke Istana Roh Harta Karun untuk memilih beberapa harta karun." Raja Naga Mangrove berkata sambil tersenyum. Mendengar ini, Yang Chen tentu saja tidak keberatan dan berkata,
baiklah, terima kasih, senior Hongsu pertama-tama. Mereka berdua datang ke istana Baoling, satu di depan dan satu di belakang. Yang Chen sangat tertarik dengan harta karun istana roh harta karun. Ia sangat mengenal tempat itu dan langsung memilihnya. Ia memilih 10 harta karun, yang semuanya terbuat dari bahan-bahan berharga yang sulit ditemukan di dunia luar. Bahan-bahan ini dapat memberikan banyak bantuan untuk pengembangannya dan aspek-aspek lainnya. Tak lama kemudian, ke-10 bahan telah dipilih, tetapi Golden Claw masih belum menyelesaikan warisannya. Yang Chen tidak menunggu dan kembali ke kediamannya terlebih dahulu. Dia tertarik pada banyak hal sekarang. Pedang angin dan petir 9 langit adalah satu-satunya, dan ia juga membawa kembali jasad Peng Wendao dan Peng Wentian. Kedua jasad ini di tangannya akan sangat membantunya. Namun, ia tidak terburu-buru untuk memurnikan kedua mayat ini untuk saat ini. Ia lebih peduli pada pedang angin dan petir 9 surga. Ia pandai menggunakan kekuatan guntur dan kilat, tetapi tidak tahu cara menggunakan kekuatan angin. Tidak diketahui apakah ia dapat mengendalikan pedang angin dan petir 9 surga dengan mudah. Karena penasaran, Yang Chen mengeluarkan pedang itu. Begitu pedang itu keluar, ia berencana untuk terbang, tetapi Yang Chen sudah siap. Dengan satu genggaman tangan, ia menangkap pedang itu. Kemana kau melarikan diri? Teriak Yang Chen. Lepaskan aku. Kau ingin aku menyerah padamu? Tidak mungkin, teriak roh pedang angin dan petir 9 langit. Yang Chen sudah lama terbiasa dengannya. Lagi pula, artefak kekaisaran ini telah mengikuti klan Dewa Roh selama bertahun-tahun. Mustahil baginya untuk mengkhianati tuannya begitu saja dan membelot kepadanya. Tanpa ragu dia langsung menghabisi nyawa senjata itu. Berpikir dengan roh suatu artefak selalu menjadi pilihan yang bodoh. Setelah menghancurkan roh senjata itu sepenuhnya, Yang Chen dengan santai mengeluarkan jiwa binatang iblis lain dari menara Dewa Iblis dan memasukkannya ke dalamnya. Pedang angin dan petir 9 surga yang baru kemudian muncul di hadapannya. Akan tetapi, meskipun roh senjatanya telah berubah, hakikat pedang angin dan petir 9 langit tidak berubah. Bahkan karena perubahan semangat senjata, kekuatannya sedikit lebih kecil dari sebelumnya. Yang Chen menggunakan petir untuk mengendalikannya, dan dengan suara berderak, pedang angin dan petir 9 surga dikelilingi oleh lapisan petir. Yang Chen sangat gembira dan mengendalikan pedangnya. Pedang itu secepat kilat, membelah udara dengan kilat dan guntur. Namun sayang, ia berkelana tanpa angin, dan tenaganya jauh lebih lemah. Melihat ini, Yang Chen diam-diam merasa menyesal, tentu saja, hanya menggunakan petir untuk mengendalikannya tidak dapat mencapai kekuatan sebenarnya dari pedang angin dan petir 9 surga ini. Namun, pedang angin dan petir 9 surga ini aslinya adalah pedang terbang, dan merupakan alat yang sangat baik untuk serangan diam-diam dan menjerat musuh. Sekarang kekuatannya telah sangat berkurang, jelas mustahil untuk menggunakannya untuk menyerang musuh. Setelah mengamati, Yang Chen mencabut pedang angin dan petir 9 langit dan mengarahkan pandangannya pada Peng Wentian dan Peng Wendao. Kedua dewa spiritual ini penuh dengan harta karun. Peng Wendao adalah tubuh api murni, sementara Peng Wentian adalah tubuh angin dan guntur. Memurnikan Peng Wendao dapat membantuku meningkatkan pemahamanku tentang hukum api, dan memurnikan Peng Wentian dapat meningkatkan pemahamanku tentang hukum angin dan guntur, gumam Yang Chen dalam hati. Jika ditempatkan pada periode Mahayana akan membantu menyempurnakan prasasti Daoyi. Namun sayang, begitu Anda memasuki alam ketiadaan dan bersentuhan dengan hukum, tidak ada artinya lagi untuk menyempurnakan prasasti Dao. Karena kemajuannya lambat, dan itu juga akan memengaruhi kemajuan pemahaman hukum. Tidak ada orang sebodoh itu yang melakukan hal seperti itu. Aku hampir mencapai keadaan tanpa alam, dan aku telah mengabdikan seluruh tubuh dan pikiranku untuk memahami hukum-hukumnya. Mari kita sempurnakan Peng Wendao ini dulu. Yang Chen melambaikan tangannya dan mulai menyerap esensi tubuh Peng Wendao ke dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, di luar kota naga, Raja Senwei menyaksikan dengan mata penuh harap, tetapi dia takut terhadap kekuatan Kaisar Naga Beye, jadi dia tidak berani masuk dengan mudah dan memprovokasi atau menyentuh keagungan Kaisar Naga Beye. Tetapi bagaimana mungkin dia menyerah seperti ini? Tuan Raja Senwei, apakah kita akan membiarkan masalah ini begitu saja? Para prajurit tingkat raja lainnya melihat bahwa Raja Senwei sangat marah dan bertanya. Bagaimana kita bisa membiarkan ini begitu saja? Raja Senwei memelototinya. Pedang angin dan petir 9 langit milikku ada di tangannya. Aku benar-benar tidak bisa membiarkan ini begitu saja. Tapi kalau anak ini tidak muncul di kota naga, akan sulit bagi kita untuk menghadapinya, kata seorang pria kuat tingkat raja dengan cemas. Raja Senwei menggertakkan giginya dan berkata, pada titik ini, klan naga pasti akan lebih protektif terhadap anak ini. Mereka tidak akan membiarkannya keluar dengan mudah. Pikirkan cara untuk menyelesaikan masalah ini. Jika kau bisa membawa anak ini keluar, aku akan memberimu hadiah yang sangat besar. Mendengar hal ini, para dewa roh tingkat raja di samping mulai memikirkannya.
Setelah memikirkan hal ini, Dewa Roh tingkat Raja segera mendapat ide. Bagaimanapun, ini adalah hadiah dari Raja Shenwei, siapa yang tidak peduli. Raja Dewa Roh langsung tersenyum patuh dan buru-buru berkata, Tuan Raja Shenwei, pikirkan baik-baik. Orang yang mengikat lonceng itu pastilah orang yang melepaskannya. Apa alasan anak ini datang untuk menghadapi Peng Wentian dan Peng Wendao? Maksudmu, Peng Wentian dan Peng Wendao sedang menghancurkan klan naga, meninggalkan para kultivator klan naga dalam keadaan tak berdaya dan tak berdaya. Raja Shenwei setengah menutup matanya dan tiba-tiba teringat sesuatu. Benar, Tuan Raja Shenwei. Kultivator klan naga tingkat tak terbatas ini telah dirusak oleh saudara-saudara Peng Wentian dan tak berdaya. Bocah manusia ini tiba-tiba berdiri. Dapat dilihat bahwa bocah manusia ini adalah kebalikan dari klan naga. Sekarang, jika kita ingin memancing bocah ini keluar lagi, kita harus mengembalikan situasi semula. Satu-satunya cara adalah menemukan kultivator lain dari klan Dewa Roh tingkat tak terbatas dan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan saudara-saudara Peng Wentian. Dengan cara ini, kita bisa memancing bocah ini keluar lagi. Klan Dewa Roh tingkat Raja berbicara dengan tatapan tajam di matanya. Raja Shenwei mengelus dagunya dan berkata, ini tentu saja solusi yang memungkinkan. Namun, jika aku menggunakan metode ini untuk memancing anak ini keluar, akan sangat sulit bagiku untuk membunuhnya. Raja Naga Pohon Merah pasti akan menatapku seperti terakhir kali dan tidak akan memberiku kesempatan. Yang mulia Raja Shenwei, saya pikir ini ide buruk yang diusulkan Raja Taoling. Jika Anda tidak bisa bertindak, apa gunanya mencari kultivator tanpa ranah? Klan Lingshen saya memiliki banyak orang kuat tanpa ranah, yang dapat menghancurkan kultivator kuat tanpa ranah dari klan naga. Namun, kuncinya adalah memancing anak ini keluar. Bahkan murid Anda sendiri dikalahkan oleh anak ini. Siapa lagi yang bisa ditemukan klan Lingshen saya untuk menghadapi anak ini? Seorang anggota klan Lingshen tingkat Raja menggelengkan kepalanya sedikit. Raja Taoling, yang berdiri di sana, sangat marah ketika ia mencetuskan ide ini dan dianggap buruk. Ia langsung berkata dengan nada bengis, idemu buruk. Kenapa tidak ada yang bisa berbuat apa-apa terhadap anak ini? Apa kau mau memakan roh kerajaanku? Berbicara tentang dewa-dewa roh kerajaan, banyak orang terdiam. Jelas, kata kerajaan dikaitkan dengan banyak hal. Sekalipun mereka adalah raja dari klan Dewa Roh, setiap kali mendengar nama Dewa Roh kerajaan, mereka harus tetap diam untuk menunjukkan rasa hormat. Hening sejenak, lalu Raja Dewa Roh yang baru saja berbicara berteriak, Tuan Tao, mudah bagimu untuk mengatakannya. Dewa Roh kerajaan memang lebih tangguh dalam pertempuran, tetapi mengundang seseorang selevel itu ke sini bukanlah tugas yang mudah. Kau harus mengerti bahwa Dewa Roh kerajaan adalah kartu truf klan Dewa Roh kami untuk menyerang surga dan dunia yang tak terhitung jumlahnya. Kami tidak akan menggunakan mereka kecuali benar-benar diperlukan. Aku hanya memberimu ide. Raja Taoling menggertakkan giginya. Baiklah. Raja Shenwei melambaikan tangannya dan berkata, diam kalian berdua. Ia menggosok alisnya, tenggelam dalam pikirannya, dan setelah beberapa saat ia berkata, mengenai masalah Dewa Roh kerajaan, aku cukup beruntung memiliki Dewa Roh kerajaan yang membantuku. Sekarang aku merasa cukup yakin bahwa aku dapat memintanya untuk bertindak. Dengan kematian seorang ahli alam Tianji di Istana Taiyuan, seharusnya tidak menjadi masalah jika Dewa Roh kerajaan diam-diam bertindak. Kalian semua tunggu di sini, aku akan segera kembali. Mendengar Raja Shenwei mengatakan ini, sekelompok pembangkit tenaga listrik tingkat Raja tahu bahwa hari dan zaman ini akan segera berubah. Karena Dewa Roh kerajaan akan segera bertindak. Yang Chen masih berlatih retret, tidak menyadari perkembangan dunia luar. Untuk saat ini, ia hanya ingin menyempurnakan esensi Peng Wendao dan Peng Wentian. Peng pemurnian pertama ini bertanya, apa yang diperoleh Yang Chen sudah cukup mencengangkan. Peng Wendao mahir dalam api murni. Ketika api ini memasuki tubuhnya, pemahaman Yang Chen tentang hukum api meningkat tajam, yang juga membawanya pada pemahaman tentang hukum 5 elemen. Proses pemurnian ini memakan waktu lebih dari 10 hari untuk diselesaikan, dan Yang Chen juga mendapat banyak manfaat dan merasa luar biasa. Jika memungkinkan, ia benar-benar ingin mendapatkan lebih banyak mayat Dewa Roh tingkat tinggi. Meskipun para Dewa Roh yang kuat ini sulit dibunuh, setiap mayat mereka merupakan tonik yang ampuh. Selanjutnya, Peng Wentian. Yang Chen terus menyempurnakannya tanpa henti. Peng Wentian adalah kekuatan angin dan guntur. Sayangnya, dia tidak memiliki dao angin, jadi ketika dia memahami kekuatan angin guntur dan kilat, itu tidak membantunya. Namun, Yang Chen merasakan banyak manfaat dari kekuatan guntur. Kekuatan Peng Wentian jauh melampaui Peng Wendao, dan justru karena itulah Yang Chen merasa pemahamannya tentang hukum guntur dan kilat meningkat pesat. Ia langsung melompat dari tahap tengah alam Wujing, dengan cepat meningkatkan dan melampaui pemahaman hukum-hukum Dao terkuat lainnya. Kemudian dia melompat dan samar-samar memahami prinsip guntur dan kilat, yang berarti dia telah langsung mencapai tahap akhir dari alam tanpa batas.
Dan, itu benar-benar berhasil. Setelah menyempurnakan sedikit saripati terakhir Peng Wentian, Dao Petir Yang Chen juga memasuki tahap akhir alam tanpa batas, melampaui beberapa hukum terkuat lainnya. Hal ini membuat Yang Chen sangat gembira, tetapi dia juga tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Aku tidak menyangka bahwa hal pertama yang akan kumasuki di tahap akhir Wujing adalah niat Dao Petir. Sebagai perbandingan, disinilah Dao Yi yang terkuat mengalami kerugian. Memang niat Dao yang paling kuat sangat mudah diubah menjadi hukum, namun niat Dao yang lain lebih mudah dicari cara penyempurnaannya. Misalnya, ada makhluk di klan Dewa Roh yang terlahir dengan fisik petir. Apakah ada juga makhluk yang terlahir dengan fisik hidup dan mati, serta fisik waktu dan ruang? Ada harta karun di dunia ini yang dapat membantu seseorang memahami hukum-hukum, tetapi hukum-hukum yang dapat membantu seseorang memahami prinsip-prinsip Tao yang terkuat tentu saja sangat langka. Yang bisa saya katakan adalah, ada pro dan kontra. Di tahap akhir alam Wujing, kemampuan gunturku jauh lebih kuat dari sebelumnya. Saat aku mengendalikan pedang angin dan petir 9 surga, kekuatannya juga meningkat pesat. Awalnya, aku hanya bisa menggunakan satu jurus kekuatan guntur untuk mengendalikan pedang angin dan petir 9 surga, dan kekuatannya jauh lebih lemah daripada Peng Wentian. Namun, karena kultivasiku telah memasuki tahap akhir alam Wujing, aku bisa menggunakan pedang angin dan petir 9 surga lagi, meskipun hanya satu jurus kekuatan guntur. Kekuatan mengendalikan pedang angin dan petir 9 surga tidak akan jauh lebih rendah daripada Peng Wentian. Yang Chen sedikit gembira. Ini memang cara untuk membunuh musuh. Tepat setelah dia selesai memurnikannya, hampir 2 bulan telah berlalu. Dalam 2 bulan terakhir, masih belum ada pergerakan di Istana Kaisar Naga, yang membuat Yang Chen bertanya-tanya apa sebenarnya yang terjadi antara Jin Zua dan Kaisar Naga Beye di Istana Kaisar Naga. Namun, ini bukanlah hal yang paling penting. Yang terpenting adalah, saat jiwa Yang Chen pertama kali ditutupi, dia merasakan aura yang membuatnya merasa sangat tertekan, dan aura itu telah tiba di luar kota naga. Itu juga Wujing dari klan Dewa Roh, tapi aura ini, Yang Chen menyipitkan matanya, aura yang begitu kuat, siapa orang ini? Dia hanya melihat Wujing, seorang anggota klan Dewa Roh, melangkah maju tanpa menggerakkan tangannya, tetapi seorang anggota klan naga Wujing yang mencoba menyerangnya tiba-tiba menggerakkan tubuhnya, dan tubuhnya meledak dengan keras, berubah menjadi darah. Kemanapun ia lewat, beberapa prajurit naga yang lemah akan menjadi kaku dan tidak dapat bergerak meskipun mereka hanya merasakan napasnya. Bahkan naga sejati yang lebih kuat pun akan gemetar di bawah tekanan ini, merasa sulit untuk melawannya. Seolah-olah keberadaannya melambangkan kedatangan seorang raja, tak terkalahkan dan tak terhentikan. Mungkinkah klan Dewa Roh yang lebih menakutkan daripada klan Dewa Roh garis keturunan tingkat tinggi adalah? Yang Chen memikirkan sesuatu dalam benaknya. Pada saat yang sama, di luar kota naga, klan Dewa Roh yang diamati oleh Yang Chen sedang melihat sekeliling dengan sepasang mata acuh tak acuh. Kamu, siapa kamu? Ia berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, dan di depannya berdiri 4 naga tak terkalahkan. Namun, keempat naga tak terkalahkan ini kini tertahan oleh auranya, dan mereka bahkan sulit bergerak. Keempat prajurit naga yang kuat ini semuanya ingin berdiri teguh di bawah tekanan ini, tetapi mereka mendapati bahwa itu sama sulitnya dengan memanjat ke langit. Anggota suku Dewa Roh yang menakutkan ini tampaknya menanggung tekanan yang tak ada habisnya, membuat mereka mustahil untuk melawan. Kau, kata Dewa Roh itu dengan nada sarkastis, kau bahkan tak pantas tahu namaku. Yah, aku sudah memberimu cukup waktu, tapi sepertinya kekuatanmu cuma segini. Membosankan sekali, mati saja. Setelah dia selesai berbicara, pria dari klan Dewa Roh tidak melakukan apapun, dan keempat prajurit klan naga yang kuat semuanya mati di tempat, tanpa kemampuan untuk melawan. Ketika keempat naga tak terbatas ini mati, sekelompok Dewa Roh tingkat raja muncul di belakang manusia Dewa Roh ini pada waktu yang tidak diketahui. Tuan Xuanzhen, semua dewa spiritual yang telah meninggalkan negara ini akhir-akhir ini tetap bersikap hormat kepada dewa spiritual ini. Bahkan mereka yang tingkat kultivasinya lebih tinggi pun masih dengan hormat memanggil mereka sebagai guru. Hanya Raja Shen Wei yang tampak normal, tetapi dia jelas lebih serius terhadap Xuanzhen daripada terhadap orang lain. Dewa Roh bernama Xuanzhen juga berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan berkata dengan suara lantang, Senior Shen Wei, di mana anak manusia yang kau sebutkan itu? Saat aku datang ke sini, yang kulihat hanyalah beberapa naga tak berguna. Bagaimana mungkin aku bicara tentang manusia? Jangan cemas, keponakanku Xuanzhen. Kita harus memancing manusia ini keluar perlahan-lahan. Tapi tenang saja, orang ini pasti tidak akan mengecewakanmu, keponakanku Xuanzhen. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, orang ini pasti akan berada di monumen Daluo Tianren. Raja Shen Wei tersenyum ramah. Xuanzhen berkata dengan dingin, apa itu monumen Daluo Tianren? Alasan aku jadi begitu buruk adalah karena sampah di monumen Daluo Tianren yang kukejar beberapa waktu lalu. Oh,
Apa maksudmu? Tanya Raja Senwei heran. Beberapa waktu lalu, aku bosan dan membunuh beberapa manusia. Aku tidak menyangka manusia-manusia ini ada hubungannya dengan 10 manusia teratas di Monumen Daluo Tianren, yang bernama Jius Huang. Suan Zhenhan menggeram, saat Jius Huang menyerangku, kupikir dia cukup kuat, tapi siapa sangka dia begitu lemah. Dia hampir tak bisa bertahan untuk secangkir teh sebelum melarikan diri dengan panik. Orang ini mungkin tak punya keahlian lain, tapi dia ahli melarikan diri. Aku tak bisa menangkapnya sepanjang perjalananku mengejarnya. Itulah kenapa aku sangat marah. Kalau bukan karena senior Senwei bilang ada manusia kuat di sini yang bisa kuajak melampiaskan amarahku, aku tak akan repot-repot datang ke sini kalaupun itu dari suku lain. Ji Yus Huang. Semua prajurit tingkat raja ini menarik napas dalam-dalam. Mereka tahu betul siapa Ji Yus Huang. Dia adalah murid terbaik Sekte Ling Yue dan sangat kuat. Dia bahkan tidak bisa menahan secangkir teh di tangan lawannya. Tampaknya kekuatan Suan Zhen bahkan lebih mengerikan dari yang mereka ketahui sebelumnya. Raja Senwei menghela napas dan berkata, aku lega keponakanku Suan Zhen memiliki vitalitas seperti itu. Jangan khawatir, anak ini telah membunuh 2 muridku yang tak berguna, Peng Wendao dan Peng Wentian. Dia masih cukup kuat. Apa? Peng Wentian dan Peng Wendao, 2 pecundang itu, terbunuh. Menarik sekali. Sepertinya anak yang disebutkan senior itu memang punya kekuatan. Katakan padaku, apa yang harus kulakukan untuk memancing anak ini keluar? Suan Zhen memeluk bahunya, dan senyum dingin perlahan muncul. Yang Chen telah mengamati setiap gerakan Suan Zhen, dan juga merasakan kesulitan yang datang dari Suan Zhen. Keberadaan pihak lain, yang menyapu bersih seluruh master kultivasi tanpa ranah klan naga, pasti bukan masalah. Raja Naga Bakau mungkin akan memintanya untuk bertindak lagi. Tepat seperti yang dipikirkannya, dalam sehari, Raja Naga Mangrove dan sekelompok Raja Naga yang kuat datang mengunjunginya secara langsung. Ketika para master tingkat raja ini tiba, Yang Chen secara alami berdiri dengan cepat untuk menyambut mereka, Senior Hongsu. Raja Naga Pohon Merah menatap Yang Chen dengan senyum pahit, rekan Taois Yang Chen, kau seharusnya sudah bisa menebak sebagian situasinya. Yang Chen mengangguk dengan tenang, yah, ini tentang klan Dewa Roh baru yang tiba di luar kota naga. Yah, menurut informasi yang kami terima, anggota klan Dewa Roh ini pastilah keluarga kerajaan klan Dewa Roh, salah satu dari sekian banyak kandidat putra mahkota klan Dewa Roh, Suan Zhen. Raja Naga Pohon Merah terdiam sejenak dan tak kuasa menahan diri untuk berkata, kekuatan anggota klan Dewa Roh ini mungkin bahkan lebih besar daripada gabungan kekuatan Peng Wendao dan Peng Wentian. Terlebih lagi, metode mereka sama sekali tidak kami ketahui, dan hanya sedikit yang pernah melihat mereka beraksi. Si kecil ini dilindungi ketat oleh klan Dewa Roh, dan setiap kali dia beraksi, kami hanya mendapatkan sedikit informasi. Yang Chen mengangguk ringan. Dengan penglihatannya, ia secara alami dapat mengamati hal-hal ini. Rekan Taois Yang Chen, seberapa yakinkah kamu menghadapi anak ini? Tanya beberapa naga yang kuat. Yang Chen merenung sejenak, jika kita berusaha sekuat tenaga, dia dan aku masing-masing akan mengambil 50%. Raja Naga Bakau menarik napas dalam-dalam, begitu pula beberapa naga kuat lainnya. Ini pertama kalinya mereka melihat Yang Chen begitu serius. Tahukah Anda, ketika dia melawan Peng Wendao dan Peng Wentian, dia hampir yakin bisa mengendalikan hidup dan mati mereka berdua. Sekarang menghadapi Suan Zhen ini, peluangnya hanya 50-50. Inilah jawaban yang sebenarnya di hati Yang Chen. Suan Zhen ini memang cukup sulit dihadapi. Dia diam-diam mengamati dan menemukan bahwa fisik pihak lain sama sekali tidak diketahui. Jika Peng Wentian memiliki tubuh angin dan guntur, maka Suan Zhen ini jauh lebih rumit dan menakutkan daripada Peng Wentian. Segala sesuatu tidak diketahui, dan justru karena ketidaktahuan itulah Yang Chen memiliki perasaan. Jika dia memurnikan Suan Zhen ini, dia akan memperoleh lebih banyak daripada memurnikan Peng Wentian. Namun pada saat ini, Raja Naga Pohon Merah tiba-tiba terkejut dan berkata, hebat, warisan cakar emas milik Kaisar Naga akhirnya berakhir. Apa? Hebat sekali. Bagaimana kabar cakar emas? Yang Chen gembira. Dia masih sangat peduli dengan situasi saudaranya. Tidak seorang pun tahu apa yang terjadi pada Jin Zua di Istana Raja Naga selama hampir setengah tahun. Raja Naga Pohon Merah tersenyum dan berkata, cakar emas telah memasuki alam kultivasi tak terbatas. Mendengar ini, Yang Chen tertawa terbahak-bahak, itu hebat. Semua orang langsung menuju Istana Raja Naga. Istana Raja Naga masih dipenuhi keagungan dan kewibawaan. Yang Chen bisa merasakan aura Kaisar Naga Beye yang menakjubkan dari kejauhan, datang dari Istana Raja Naga. Namun, meskipun aura ini memang menakjubkan, yang membuat Yang Chen diam-diam merasa aneh adalah, dibandingkan dengan Kaisar Naga Beye yang asli, aura ini telah menua secara tak terlihat. Seolah-olah Kaisar Naga Beye telah melakukan sesuatu yang istimewa. Yang Chen tidak dapat menahan perasaan terkejut dan bingung, dan memasuki Istana Raja Naga bersama banyak orang kuat.
Setelah memasuki istana Raja Naga, Yang Chen dapat melihat bahwa naga tua ini langsung menua bertahun-tahun lebih tua dibandingkan dengan Raja Naga Beye sebelumnya. Naga tua itu sedang sekarat, terbaring di udara, dengan Golden Claw merawatnya dengan baik dan penuh rasa terima kasih. Tuan Beye, Tuan Raja Naga, sekelompok Raja Naga yang telah meninggalkan negara itu semuanya melangkah maju, menatap aura penuaan Kaisar Naga Beye, dan berbicara dengan tubuh gemetar. Tuan Kaisar Naga, apa yang terjadi padamu? Sekelompok orang kuat tingkat raja juga tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kaisar Naga Beye hanya berbicara tentang warisan, tetapi tidak pernah mengatakan bagaimana ia akan mewariskannya kepada Jinzua. Jenggot Kaisar Naga Beye berkedut sedikit, tubuh naganya tak bergerak saat ia berkata dengan ramah, bukan apa-apa. Aku sudah tua, dan waktuku telah tiba. Aku tak akan hidup lama, dan cepat atau lambat aku akan mati. Sebaiknya aku melakukan sesuatu yang berarti dengan sisa hidupku. Aku telah mewariskan esensi hidupku kepada cakar emas. Meskipun ia hanya bisa hidup beberapa ratus tahun, ia akan tumbuh pesat dalam beberapa ratus tahun itu. Aku tak bisa bilang ia akan mencapai alam surgawi ekstrim, tetapi dalam beberapa ratus tahun, ia tak akan kalah hebat dari kalian semua di sini. Itu sudah jelas. Tapi ini, sekelompok orang kuat dari alam Tianli agak tidak senang. Mereka melakukan begitu banyak hal untuk Kaisar Naga Beye, tetapi Kaisar Naga Beye tidak memberi mereka apapun. Sekarang Jinzua baru saja tiba, dia menyerahkan semua ini kepada Jinzua. Terlebih lagi, hal itu dilakukan dengan mengorbankan nyawa Kaisar Naga Beye. Tuan Kaisar Naga, jika Anda meninggal, apa yang akan terjadi pada suku kita? Ya, Tuan Kaisar Naga, apakah masalah ini masih bisa diselamatkan? Kaisar Naga Beye tertawa dan berkata, konyol. Kalau sudah terlanjur, bagaimana bisa dibatalkan? Aku tahu kalian semua merasa tidak senang. Aku mengerti dan tahu apa yang kalian pikirkan. Namun, kalian bukan naga emas bercakar 5, jadi meskipun kalian ingin mendapatkan warisanku, kalian tidak bisa melakukannya. Meskipun Jinzua baru saja bergabung dengan klan nagaku, dia memang naga emas bercakar 5. Dan, Kaisar Naga Beye menghela napas, klan naga emas cakar 5ku membutuhkan pemimpin baru. Sekalipun aku tidak mewariskan warisanku, klan itu tidak akan bertahan lama. Cepat atau lambat, klan naga akan mengalami transformasi besar. Lebih baik aku memegang inisiatif di tanganku sendiri. Mungkin ini akan menjadi titik balik penting bagi klan naga di masa depan. Aku percaya bahwa kedatangan cakar emas adalah jalan bagi klan nagaku untuk bertahan hidup, yang diberikan oleh surga. Tuan Kaisar Naga, sekelompok pria kuat itu tidak dapat berkata apa-apa lagi dan hanya bisa terisak pelan. Jinzua mengingat kejadian itu dengan ekspresi gelisah yang sama, aku pasti tidak akan mengecewakan Tuan Kaisar Naga. Kaisar Naga Beye tertawa terbahak-bahak dan berkata, bagus sekali. Baiklah, kau datang ke sini mungkin karena mengkhawatirkan Dewa Roh Kerajaan. Benar sekali, Dewa Roh Kerajaan ini. Raja Naga Mangrove menggertakkan giginya dan berkata, kami sudah lama mengkhawatirkan hal ini. Sekarang kami hanya berharap Kaisar Naga dapat datang dan menyelesaikannya. Yang Chen kan manusia. Kita tidak bisa selalu memintanya membantu klan naga kita. Sudah saatnya kita, klan naga, menyelesaikan masalah ini sendiri, kata Kaisar Naga Beye perlahan. Tapi siapa di klan nagaku yang bisa menjadi lawannya? Tuan Kaisar Naga, kau juga tahu betapa mengerikannya Dewa Roh Kerajaan ini. Raja Naga Mangrove mendesah. Siapa bilang tak ada satu pun yang tersisa di klan nagaku? Bukankah cakar emas salah satunya? Kaisar Naga Beye menyentuh jenggot naganya. Raja Naga Pohon Merah tercengang. Cakar emas. Bukankah dia baru saja memasuki alam tanpa batas? Jangan remehkan dia. Kekuatan yang tersembunyi di dalam dirinya adalah kekuatanku. Kaisar Naga Beye berkata dengan tenang, Dewa Roh Kerajaan ini memang sangat kuat. Cakar emas takkan pernah bisa mengalahkannya dalam pertempuran. Namun, cakar emas baru saja menerima warisanku dan masih memiliki kekuatanku di dalam dirinya. Kurasa dia takkan dirugikan dalam pertempuran dengannya. Cakar emas, kau akan menghadapi Dewa Roh Kerajaan ini. Bagaimana menurutmu? Aku menuruti perintahmu, jawab Jinzua segera. Yang Chen memperhatikan fluktuasi aura Jinzua dan mengangguk pelan. Aura Jinzua saat ini memang luar biasa. Dia pasti mewarisi sesuatu dari Kaisar Naga Malam Utara, jadi dia pasti memiliki beberapa kemampuan khusus. Dia hanya tidak tahu apakah mungkin untuk menghadapi Xuan Zhen. Ayo pergi. Kaisar Naga Beye melambaikan tangannya dengan ringan. Ketika dia muncul kembali, semua orang sudah tiba di atas kota naga. Jinzua berdiri di tempat, membungkuk kepada para prajurit Raja Naga, dan melirik Yang Chen. Kedua bersaudara itu tidak banyak bicara, mereka berdua saling memahami maksud masing-masing. Setelah selesai berbicara, Jinzua melompat keluar, bermaksud untuk menantang Dewa Roh Kerajaan Xuan Zhen. Xuan Zhen kini sedang membuat kekacauan di depan kota naga, ingin mengikuti instruksi Raja Shenwei dan memancing Yang Chen keluar.
Namun, sebelum Yang Chen sempat melangkah maju, cakar emas itu melompat keluar terlebih dahulu. Xuan Zhen menyipitkan mata, menatap cakar emas itu, dan merasakan sesuatu yang aneh. Oh, naga emas bercakar 5. Bukankah mereka bilang klan naga sudah tidak punya naga emas bercakar 5 lagi dengan darah segar? Kok muncul lagi? Tapi itu bagus, setidaknya bisa menghiburku. Lagi pula, setiap naga emas bercakar 5 dari klan naga adalah tonik yang hebat, hahaha. Aku juga mendengar bahwa dewa roh kerajaanmu juga merupakan tonik. Aku akan menggunakan darahmu untuk membalas kebaikan Tuan Muda. Naga emas bercakar 5 itu mendengus dingin, dan tanpa berkata apa-apa, cahaya keemasan menyambar, dan ia bertarung melawan dewa roh kerajaan di tempat. Raja Shenwei tertegun dan terkejut. Ada apa ini? Kenapa tiba-tiba muncul naga emas bercakar 5? Berbeda dengan rencana, Yang Chen tidak keluar, melainkan memunculkan karakter lain. Yang Chen sekarang memperhatikan pertarungan antara Jin Zhuo dan Xuan Zhen dengan saksama, ekspresinya tidak berubah. Entah disengaja atau tidak, Kaisar Naga Beye benar-benar berdiri di sampingnya. Kehadiran mereka berdua membuat Yang Chen merasa Kaisar Naga Beye punya niat lain. Sahabat muda Yang Chen, aku bermaksud melatih Jin Zhuo untuk menjadi Kaisar Naga baru bagi klan nagaku. Kuharap kau tidak keberatan, kata Kaisar Naga Beye melalui transmisi suara. Hanya mereka berdua yang bisa mendengar kata-kata ini. Yang Chen berhenti sejenak, lalu membalas pesan suara, junior tentu saja tidak keberatan. Ini adalah berkah dari Golden Claw, dan sepertinya ini bukan hal buruk bagi junior ini. Siapa yang tidak ingin memiliki Kaisar Naga sebagai saudara? Setidaknya Yang Chen tidak punya alasan untuk tidak mau. Namun sekarang, saat menyaksikan pertarungan Jin Zhuo dan Xuan Zhen, Yang Chen sedikit mengernyit. Karena di mata Kaisar Naga Beye dan banyak Raja Naga yang kuat, cakar emas, yang telah memperoleh sebagian kekuatan pembangkit tenaga listrik alam Tianji, tampaknya tidak memiliki keunggulan. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.